Petrus 2, 10, 11, 2 Petrus 2, 10, 11. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang mengikuti keinginan rusak sifat berdosa dan meremehkan otoritas. Berani dan sombong, orang-orang ini tidak takut memfitnah pejabat, tetapi bahkan para malaikat, meskipun mereka lebih kuat dan lebih berkuasa, tidak membawa tuduhan fitnah terhadap makhluk-makhluk seperti itu di hadapan Tuhan. 2 Petrus 2, 10, 11. Mengapa orang jahat membenci otoritas Yudas mengikutinya? Karena tidak lama setelah mengomentari Sodom dan Gomora, dia melanjutkan, demikian pula, para pemimpi ini mengotori tubuh mereka sendiri, menolak otoritas, dan memfitnah pejabat tinggi tetapi berkata, Tuhan menegurmu. Yudas 1:8-9. Mereka yang secara khas membenci otoritas melakukannya karena mereka menolak untuk melihat diri mereka sebagai bawahan, dipaksa untuk mematuhi seseorang di luar keinginan mereka sendiri. Mereka yang membenci otoritas memandang rendah konsep ketundukan dan kepatuhan, misalnya, istri yang menolak peran alkitabiah mereka sebagai subordinasi kepada suami mereka, atau lebih umum wanita yang menolak prinsip alkitabiah tentang kepemimpinan laki-laki, 1 Korintus 11:3, melakukannya karena membenci peran bawahan. Mereka yang menolak konsep otoritas menolak Yesus sebagai Tuhan, sebaliknya mengikuti keinginan dari sifat dosa dan rusak mereka sendiri. Karena beberapa orang yang kutukannya sudah lama ditulis, diam-diam menyusup di antara kamu. Mereka adalah orang-orang fasik, yang mengubah kasih karunia Allah kita menjadi izin untuk perbuatan amoral dan menyangkal Yesus Kristus, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Yudas 1:4. Pemberontak akan selalu mencari alasan untuk tidak mematuhi otoritas, bahkan jika mereka harus membuat tuduhan palsu. 2 Petrus 2, 12, 13. Tetapi orang-orang ini menghujat dalam hal-hal yang tidak mereka mengerti. Mereka seperti binatang buas, makhluk naluri, lahir hanya untuk ditangkap dan dihancurkan, dan seperti binatang buas mereka juga akan binasa. Mereka akan dibalas dengan kejahatan atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Idenya tentang kesenangan berpesta di siang hari bolong. Mereka adalah noda dan noda, menikmati kesenangan Anda saat mereka berpesta dengan Anda. 2 Petrus 2, 12, 13. Yang jahat makhluk insting mengabaikan kebenaran, orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka katakan dengan begitu percaya diri. 1 Timotius 1:7. Dan orang yang kaya tanpa pengertian adalah seperti binatang yang akan binasa. Mazmur 49:20. Pemahamanlah yang menempatkan kita di atas binatang. Tetapi digerakkan hanya oleh nafsu daging berarti menjadi binatang. Bersenang-senang di siang hari menyiratkan bahwa pesta pora adalah hal yang memalukan, yang paling hati-hati akan membatasi paling banyak kegelapan. Minum, di sini adalah, trukhe, dalam bahasa Yunani, yang menariknya memiliki beberapa konotasi berbeda. Salah satunya adalah kerusuhan. Yang lain mengacu pada kelembutan, banci, kehidupan mewah. Semacam, librace, nuansa parade kebanggaan gay, namun, secara khusus, ia mengacu pada orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan gereja, sementara mereka berpesta dengan Anda, tidak hanya mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen, tetapi juga melihat diri mereka sebagai juru bicaranya. Demikian juga Yudas menulis tentang mereka, namun orang-orang ini berbicara kasar terhadap segala sesuatu yang mereka tidak mengerti, dan apa yang mereka pahami dengan naluri, seperti binatang buas ini adalah hal-hal yang menghancurkan mereka. Celakalah mereka. Tergesa-gesa mengambil untung dalam kesalahan Bileam, dihancurkan dalam pemberontakan Korah. Orang-orang ini adalah noda di pesta cintamu, makan bersamamu tanpa ragu sedikit pun gembala yang hanya makan diri mereka sendiri. Mereka adalah awan tanpa hujan, tertiup angin, pohon musim gugur, tanpa buah dan tumbang mati 2 kali. Yudas 1:10-12.